Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Fatimah. Di sini Ibu mengajar pendidikan kewarganegaraan. Kemudian Ibu juga mau mengucapkan nih selamat kepada kalian yang sudah masuk ke kelas 10. Semoga sekarang kalian udah bukan anak SMP lagi. Sekarang kalian sudah masuk jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan seperti itu. Ibu harapkan dengan kalian sudah menaik satu tingkat atau satu grade, diharapkan kalian bisa bertambah pula wawasan kalian, kemudian bertambah pula sikap kalian agar lebih baik lagi. Selain itu juga penting nih, bertambah pula kreativitas dan keterampilan kalian. Jadi untuk pembelajaran PKN kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam kekuasaan negara. Selanjutnya di sini Ibu punya gambar. Silakan kalian amati. Siapakah orang-orang yang ada di dalam gambar tersebut? Dan apakah tugas dari mereka? Ya, gambar tersebut adalah gambar presiden beserta para menterinya atau yang disebut sebagai pemerintahan. Seperti kita ketahui bahwa pemerintahan itu dapat diartikan secara luas dan sempit. Pemerintahan secara luas yang disebut sebagai pemerintahan dalam arti luas sendiri adalah pemerintah pusat yang menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam arti sempit yang dimaksud dengan pemerintahan itu sendiri adalah sebuah lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, lembaga kementerian, dan lembaga non-kementerian, seperti itu ya. Jadi dalam gambar ini adalah orang-orang yang disebut sebagai pemerintah kayak gitu. Dimana pemerintah itu terdiri dari presiden dan wakil presiden beserta para menterinya. Seperti itu ya. Dan tentu saja mereka memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Setiap orang memiliki tugas dan wewenangnya berbeda-beda. Tentu juga mereka memiliki kekuasaan satu sama lain. Langsung saja ya, kita masuk ke materi. Apa itu kekuasaan? Ya, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya atau tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Misalnya di dalam sekolah nih, seorang guru tentu memiliki kekuasaan ya untuk mengatur muridnya agar lebih baik, sehingga guru tersebut memberikan tugas kepada muridnya. Kemudian seorang murid tersebut harus menjalankan tugas tersebut, harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tetapi beda dengan seorang murid yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Misalnya murid tersebut memang bukan seorang ketua kelas, memang bukan seorang bendahara ataupun sekretaris, yang artinya murid tersebut sama dengan murid yang lainnya. Di situ murid tersebut tidak boleh memaksa temannya untuk melakukan tindakan yang sesuai dikehendakinya. Itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi kekuasaan itu pun dimiliki oleh seseorang karena ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Misalnya karena jabatan, misalnya karena sebuah hak yang diberikan. Seperti guru itu memang memiliki kekuasaan untuk mengatur kalian agar kalian menjadi lebih baik, seperti itu ya. Itu pun guru mempunyai hak seperti itu ya. Memang haknya hak guru diberikan sebuah hak untuk melakukan tindakan itu, seperti itu ya. Selanjutnya adalah kekuasaan negara. Kekuasaan negara sendiri adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai sebuah keadilan. Sedangkan menurut KBBI sendiri, tujuan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara itu bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan itu semata-mata. Kekuasaan. Yang pertama, John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan itu terbagi menjadi 3. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, termasuk kekuasaan mengadili terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan untuk melakukan
hubungan dengan luar negeri. Misalnya suatu pemerintah ingin melakukan kerjasama dengan negara lain, itu dapat karena mereka memiliki kekuasaan federatif. Nah, yang kedua adalah macam-macam kekuasaan menurut Montesquieu, di mana Montesquieu sering kita dengar pembagiannya yang disebut sebagai trias politika. Montesquieu membagi kekuasaan itu menjadi 3. Yang pertama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif sendiri adalah kekuasaan membuat undang-undang, sama ya seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Dan yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Tetapi menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif hanya kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kemudian yudikatif adalah kekuasaan yang mengadili terhadap pelanggaran seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, kemudian kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Nah, jadi bedanya kalau kekuasaan menurut Montesquieu ini, kekuasaan mengadili sudah bukan wewenang dari eksekutif, tetapi wewenang dari kekuasaan yudikatif. Nah, demikianlah tadi macam-macam kekuasaan. Nah, semoga dengan belajar ini teman-teman jadi tahu ya apa saja macam-macam kekuasaan dan apa kegunaan dari kekuasaan itu sendiri. Jadi kita tidak menyelewengkan dari kekuasaan itu, kita tidak sewenang-wenang baik terhadap teman kita, orang tua kita, ataupun guru kita. Jadi ketika kita tidak memiliki kekuasaan, maka kita jangan pernah untuk melakukan tindakan untuk memaksa orang lain sesuai dengan kehendak kita, karena itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Itu ya. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.